Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di awal tahun baru ini Tuhan masih tetap bersama kita, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita banyak diguyur hujan hampir tiap hari, karena memang sekarang sedang musim hujan. Tapi yang kita takutkan adalah intensitas hujan yang tinggi disertai dengan angin kencang. Akibatnya adalah banyak pohon yang tumbang. Kenapa pohon ikut tumbang? Yang jelas karena akarnya tidak kuat. Kalau akarnya kuat, biarpun hujan datang dan badai melanda, pohon akan tetap berdiri. Kehidupan manusia hampir sama dengan pohon, bisa berdiri tegak atau gampang roboh, tergantung bagaimana dasar dan pijakannya. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Kolose yang berkata demikian, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kolose 2 ayat 7. Saudara-saudara, bagi orang percaya, perjalanan kehidupan adalah sebuah pegelaran panjang tindakan Tuhan atas seluruh ciptaan. Karena melalui hidup rencana dan keinginan Tuhan dinyatakan. Belajar dari perjalanan kehidupan itu sendiri, kita memahami dan mengerti bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah berhenti memberikan anugerah-Nya. Dengan demikian sudah saatnya kita menata tempat berpijak dan berdiri. Walaupun manusia sering tidak memahami dan mengerti kehendak Tuhan, namun berkat-Nya selalu ada. Mengulang kembali sejarah panjang kehidupan mulai dari penciptaan hingga kini, itu merupakan tindakan kolosal Tuhan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa Tuhan. Menyadari perbuatan Tuhan yang begitu agung dan luar biasa kepada ciptaannya, seharusnya setiap orang mampu menerjemahkannya dalam hidup. Karena dasar dan pijakan kehidupan sudah diletakkan, yaitu Yesus. Kehidupan yang didiami oleh kuasa Yesus akan menggerakkan setiap orang untuk memperlihatkan bahwa Dia tidak akan pernah goyah biarpun dalam badai sekalipun. Dia tidak akan pernah terjerumus walau dunia begitu menggoda dan menggiurkan. Kehidupan yang berpijak di dalam dan di atas Yesus akan memperlihatkan sifat-sifat universal Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, sabar dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Itulah menjadi ciri Tuhan yang sering dialami sejak manusia pertama hingga kini. Walau ciptaan itu selalu dalam hidup di tengah kejahatan, kedegilan, umat manusia yang sering bertindak melawat Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, ingin memaksa kehendak kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu panjang sabar, penuh kasih setia. Kasih yang tak terbatas yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus adalah perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa, karena kasih itu tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa balas jasa. Padahal kalau dari segi keberadaan manusia itu sendiri yang penuh dosa dan kejahatan, kita sebenarnya tidak punya hak untuk dikasihi, kita seharusnya mendapat hukuman. Namun semuanya itu dibalas dengan kasih-Nya. Terbitnya matahari setiap pagi, berembusnya angin, turunnya hujan, adanya daratan, gunung, sungai, lautan yang menjadi sumber kehidupan, adanya keluarga, anak-anak, bangsa, negara, semua fasilitas yang dapat dipergunakan. Itulah cara Tuhan memelihara semua ciptaan. Itulah pertanda kasih. Munculnya matahari setiap pagi yang memberi harapan baru, dan adanya malam hari yang kita pakai untuk istirahat demi menjaga kita dari kelelahan. Saat kita nikmati hari-hari dalam perjalanan waktu dengan segala perbuatan tangan Tuhan yang begitu dahsyat, melalui kecerdasan yang Tuhan berikan kepada manusia, di mana kehidupan tiap hari berkembang semakin baik. Kita dapat melihat dan mengenal segala sesuatu dengan kecepatan yang luar biasa dan ketepatan yang lebih pasti. Kita dapat bekerja dan bergerak melalui teknologi dan modernisasi
yang memperbolehkan kita menjelajahi dunia dengan perkembangan informasi dan transformasi yang sangat mengagumkan. Melihat semua itu, apa yang boleh kita katakan dan apa yang kita mengerti. Dengan mengumpulkan dan menata ulang serta memahami semua kepingan-kepingan apa saja yang kita lihat dan kita alami, seharusnya menyadarkan kita bahwa setiap orang pada dasarnya adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Dengan hati yang paham dan pikiran yang mengerti, kita bersaksi bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan pasti akan terjadi dan apa yang telah dijanjikan akan digenapi. Itulah pokok perenungan saat ini. Dan hari ini kita berakar dan tumbuh di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Amin.